ada oleh karena anugerah-Mu. Kau yang memanggil kami Tuhan dari kehinaan, dari dosa dan celah kami yang penuh dengan dosa. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu begitu sempurna. Anugerah-Mu memberi kami hidup, anugerah-Mu menyembuhkan dan memulihkan kami. Terima kasih buat pagi yang indah. Tuhan memberikan kami kesempatan, Tuhan memberi kami inisiatif, kemauan, kerelaan, kerinduan untuk datang kepadamu Bapa. Engkau melihat hati setiap anak-anak-Mu yang datang dengan penuh kerinduan. Bapa, biarlah Roh-Mu beracara, kuasa-Mu sempurna bekerja di tengah-tengah ibadah kami, dan semua kami yang duduk di tempat ini mengalami lawatan kebenaran firman-Mu yang membebaskan. Berbicara Bapa, Roh-Mu menolong kami, hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan. Engkau sembunyikan Bapa di belakang kayu salib-Mu, supaya kemuliaan dan keagungan-Mu saja nyata dalam hidup kami. Kami siap mendengar firman-Mu. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang siap mendengar firman Tuhan, bersama saya katakan amin. Silakan duduk. Salam. Senang kita kembali bertemu pagi hari ini di ibadah kita pagi satu. Judul firman Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu adalah kemerdekaan sejati. Ya, ini masih suasana kemerdekaan. Ya, jadi kita terus bahas kemerdekaan. Sermon series kita yang ke-20. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada dalam diri kita yang dekat, tapi nggak pernah bisa ketemu dengan usaha kita. Bapak Ibu tahu apa itu? Tangan sama kaki deket ya, bisa saling menjangkau gitu ya. Tapi ada dalam diri kita yang dekat, tapi nggak pernah bisa ketemu dengan usaha kita. Apa itu? Itulah pikiran dan hati kita. Kita tahu yang baik, tapi hati kita menolak. Kita tahu sesuatu yang benar, tapi hati kita nggak mampu mengalaminya. Tapi oleh kebenaran dari Kristus, kita dimampukan untuk menghidupinya. Tadi kita sudah membaca Galatia 5 ayat 1 sampai 12. Kita langsung saja ke ayat yang ke-1. Di ayat yang ke-1 dikatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan lagi dikenakan kuk perhambaan. Jemaat Galatia tahu bahwa kemerdekaan itu hanya lewat Kristus. Jemaat Galatia tahu, sudah mendengar Injil dengan jelas, dilukiskan dengan jelas oleh Paulus. Tetapi mereka dengan mudah melupakan Injil. Dengan gampangnya meninggalkan Injil. Karena apa? Ada Judaizer, ada pemimpin religius yang berwibawa, yang begitu baik. Waktu mereka mengajarkan pengajaran yang bukan Injil, mereka langsung kelepek-kelepek meninggalkan Injil. Ada yang salah dengan epistemologi mereka. Dan inilah yang dikerjakan oleh iblis akhir-akhir dari dulu sampai sekarang. Bagaimana supaya pengetahuan kita akan kebenaran, bagaimana supaya pengetahuan kita akan Injil tidak berdampak dalam hidup kita, tidak masuk dalam hati kita, sehingga kita menjadi orang yang apa, Bapak Ibu? Melupakan kemerdekaan yang Kristus sudah anugerahkan kepada kita. Maka Paulus mengingatkan jemaat Galatia tentang apa? Identitas mereka. Hari ini juga Tuhan mengasihi jemaat Babaton. Dia mengingatkan kita akan identitas kita. Siapa kita dalam Kristus? Siapa kita setelah kita percaya kepada Kristus? Kita adalah orang-orang yang dimerdekakan. Bukan karena perbuatan kita, bukan karena amal kita, bukan karena kesetiaan dan ketaatan kita, tapi murni karena kesetiaan, ketaatan, pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Tidak ada jalan lain. Tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain. Lihat Bapak Ibu di ayat yang ke Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Tuhan mau kebenaran yang kita terima bukan hanya sekedar menjadi pengetahuan, tetapi benar-benar memerdekakan kita. Dan iblis tahu
Kalau kebenaran itu kita alami, kita pasti merdeka. Makanya iblis berjuang, berusaha supaya kebenaran yang kita terima berhenti di kepala kita, supaya kebenaran yang kita ketahui berhenti di pengetahuan. Makanya lahirlah orang-orang Farisi. Orang Farisi itu adalah orang yang hanya tahu firman, tahu kebenaran, tapi mereka tidak pernah menghidupinya. Justru mereka menjadi batu sandungan. Justru mereka menjadi orang yang tidak pernah mengalami kuasa kemerdekaan di dalam Kristus. Tahukah saudara, ini yang iblis kerjakan. Kenapa iblis itu terus bekerja supaya kita itu tidak selaras pikiran kita, pengetahuan kita tentang kebenaran dengan hati kita? Karena waktu kita hanya berhenti di pengetahuan, apa yang dikatakan di ayat yang keempat, Bapak Ibu? Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Ini yang iblis kerjakan dari dulu sampai sekarang, supaya pengetahuan kita tentang Injil, pengetahuan kita tentang kebenaran berhenti di kepala kita. Karena waktu pengetahuan kita tentang kebenaran berhenti di kepala, maka apa? Apa yang Kristus lakukan, apa yang Yesus lakukan, itu tidak berguna dalam hidup kita, itu tidak berdampak dalam hidup kita. Kita lepas dari Kristus. Meskipun orang Kristen ada dalam gereja, meskipun orang Kristen ada dalam pelayanan, bahkan menjadi pendeta seperti saya, tapi ketika dia berfokus hanya puas dengan pengetahuan, maka Kristus tidak ada efeknya. Kita jatuh dari kasih karunia. Kita hidup di luar kasih karunia. Ya, itu yang akan terjadi, saudara. Yang paling mengerikan dalam hidup ini bukan kita nggak punya uang. Yang paling mengerikan dalam hidup ini bukan karena kita dibully, disakiti. Tapi yang paling mengerikan dalam hidup ini, Bapak Ibu, Kristus tidak ada efeknya dalam hidup kita. Kita lepas dari Kristus. Itulah yang iblis kerjakan. Bagaimana supaya jemaat Pak Baton itu puas dengan pengetahuan, sehingga nggak mau belajar lagi, merasa pinter, merasa hebat, merasa sudah lebih baik dari orang lain. Sehingga apa? Kita akhirnya kebenaran itu di kepala kita. Kepala kita besar, kaki kita kecil. Waktu jatuh tersandung kebentuk, pecah kepalanya. Mengerikan, saudara. Oleh sebab itu saya berdoa kita menjadi gereja yang selalu mau merendahkan hati, belajar kebenaran firman Tuhan. Amin. Supaya apa? Pengetahuan kita tidak berhenti di kepala, tetapi masuk ke dalam hati. Kita alami setiap hari dalam hidup kita, sehingga kemerdekaan itu nyata dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan di tempat ini. Puji Tuhan, saudara. Tanpa kita sadari, banyak orang Kristen terikat dengan salah paham tentang kebenaran yang kita percayai. Ya. Kita ada dalam sistem kepercayaan dunia. Kita lahir dari apa, Bapak Ibu? Kita lahir dari kepercayaan dunia. Kita lahir dari sistem dunia. Terkadang dan sering sekali kita menyembah Tuhan yang benar, tapi kita pakai sistem dunia. Sistem kepercayaan dunia itu berbicara tentang apa? Saya taat mendapatkan sesuatu. Saya melakukan sesuatu mengandalkan usaha, upaya, ketaatan saya. Itulah sistem dunia. Maksud, tujuan, caranya berasal dari kita. Nah, sering sekali budaya penyembahan berhala ini kita bawa masuk ke gereja. Saya ibadah Tuhan, saya sudah melayani, saya sudah memberi Tuhan. Mana doa saya kok nggak dijawab? Kita memasukkan budaya penyembahan berhala di dalam kita menyembah Tuhan yang hidup. Makanya Bapak Ibu, ketika kita hidup dengan sistem demikian, kita bukannya dibebaskan, tapi kita justru terbelenggu. Apa yang diajarkan oleh Judaizer, kamu gak bisa selamat hanya percaya Yesus. Kamu harus taat hukum Taurat, kamu harus disunat supaya kamu diselamatkan. Ini adalah sistem kepercayaan dunia yang dibawa oleh Judaizer masuk ke dalam gereja. Akhirnya apa Bapak Ibu? Terintimidasi oleh aturan agama, terintimidasi oleh peraturan manusia. Harus ini, harus itu. Ini tidak ada ubahnya kita seperti orang yang feng shui ya. Beli rumah,
harus hadapnya ke sana Pak. Kalau nggak hadapnya ke sana Pak, nanti nggak diberkati. Oh ini hari apa? Hari apa ini? Hari apa? Kalau kita mau mulai usaha, lihat dulu harinya. Bergantung kepada aturan-aturan yang dibuat oleh manusia. Harus menghadap ke sana. Bapak sio apa Pak? Pak Karyadi sio apa? Kalau saya sio mama, Bapak sio apa? Nggak cocok Bapak makan makanan ini Pak. Nggak cocok Bapak beli-beli barang-barang ini Pak, sesuai dengan sio. Kita nggak ada ubahnya dengan orang-orang yang hidup dengan tradisi, yang akhirnya membawa kita terikat, yang harus membawa kita akhirnya kita nggak ada ubahnya juga dengan orang-orang yang bertanya kepada orang mati. Ke kuburan berdoa, Tuhan kasih nomor tuh, oh bapak kasih nomor bapak gitu, ibu kasih nomor supaya dapat rezeki gitu. Kita nggak ada ubahnya dengan itu kalau kita hidup di dalam Kristus menggunakan cara-cara dari penyembahan berhala. Tuhan aku ibadah supaya aku diberkati. Tuhan aku memberi supaya aku diberi. Tuhan aku udah berkorban. Tuhan tolong Tuhan supaya nama baikku diangkat, supaya saya lebih diberkati dari orang lain. Nah, ketika kita hidup seperti ini Bapak Ibu, kita sebenarnya tidak ada ubahnya dengan orang-orang yang masih hidup dengan aturan-aturan atau sistem kepercayaan dunia. Iblis berusaha agar apa yang diselesaikan oleh Yesus tidak berguna, tidak berdampak dalam hidup kita. Inilah strategi iblis dari dulu sampai sekarang. Di gereja ini diberitakan Injil kasih karunia yang membebaskan kita dari belenggu-belenggu sistem kepercayaan dunia. Makanya kata merdeka dalam bahasa Yunani eleutheria, artinya bebas dari aturan-aturan seremonial dan tuntutan moral tradisi Yahudi. Kita tidak lagi hidup, kita tidak lagi terikat dengan seremonial budaya-budaya penyembahan berhala. Paulus ingin jemaat Galatia jangan menjadi lembu yang bodoh, yang membiarkan para pengemudi budak yang kelihatan religius itu menyuruh mereka memikul kuk aturan-aturan agama atas mereka, untuk mendorong mereka agar mereka melakukan sesuatu dengan harapan mereka. Jadi ketika jemaat Galatia itu mengikuti ajaran Judaizer, mereka itu seperti lembu yang dikasih kekang Bapak Ibu. Ada kekang di hidungnya itu kiri gitu. Kalau nggak ke kiri, ditarik lagi sakit. Takut daripada sakit lagi, ke kiri aja deh. Inilah kekang yang diberikan oleh pengajar-pengajar Judaizer. Maka Paulus Bapak Ibu mengingatkan bahwa kita ini bukan ada di bawah hukum Taurat. Kita ini bukan digerakkan oleh ketakutan, tetapi kita ini telah ditebus menjadi milik Kristus. Kita ini diikat dalam hubungan, bukan hubungan karena takut, tetapi karena kasih Kristus yang dilimpahkan kepada kita. Makanya dalam Roma dikatakan bukan kamu yang mengasihi Tuhan, tapi Tuhan yang mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang sahabat yang memberikan nyawanya kepada kita. Siapakah itu? Yesus Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita melayani Tuhan karena kita sudah menerima kasih yang terbesar. Kasih yang telah memulihkan kita. Makanya di ayat 1b, karena itu berdirilah teguh dan jangan lagi mau dikenakan kuk perhambaan. Dasar kita jelas, kita ini adalah orang-orang merdeka, jangan lagi mau berpindah. Kalau mau jujur Bapak Ibu, kita itu sering sekali terpesona dengan ajaran-ajaran dari dunia ini. Ajaran motivasi, moralistik, legalistik, ya, sifatnya motivasi yang menggugah hati, yang menggelitik iniquities kita. Apa itu? Yang menggelitik natur dosa kita, ya. Karena kalau kamu lakukan ini, kamu akan dapat ini. Itu namanya menggelitik iniquities kita. Karena kemungkinan ajaran-ajaran ini, karena memang ajaran-ajaran ini selaras dengan budaya kita, selaras dengan sistem kepercayaan kita. Namun sebenarnya Bapak Ibu, ajaran-ajaran dunia ini hanya modifikasi perilaku. Apa Bapak Ibu? Yuk sama-sama bilang modifikasi perilaku. Belum mendengar suaranya. Modifikasi perilaku. Iya, hanya mengubah dari luar saja.
Ajaran yang berdasarkan hukum Taurat, yang berdasarkan agama, yang berdasarkan tradisi, hanya modifikasi perilaku. Mereka hanya berubah dari luar saja. Ajaran dunia ini mencoba mengubah seseorang dari luar saja. Awas ya, kalau kamu nggak nyapu ya, papa nanti nggak kasih jajan. Hanya dari luar saja, tapi dari dalam enggak. Ketika papanya nggak ada, dia nggak akan nyapu, karena memang nggak pernah berasal dari hatinya. Ajaran-ajaran dunia ini tidak pernah bisa mengubah kehidupan. Justru kehidupan seperti dunia ini kelihatannya baik, tapi kehidupan pelayanan dengan cara dunia ini adalah kehidupan pelayanan yang membawa kepada kematian. Bapak Ibu ingat minggu yang lalu tentang Sarah dan Hagar? Sarah menerima janji Tuhan bahwa dari keturunannya lah lahir keturunan Abraham. Tapi sudah 100 tahun nggak hamil-hamil juga. Frustasi, pusing kepala Sarah. Akhirnya Sarah bilang, Bram, ambil aja Hagar itu, supaya dari dia kita punya anak. Dikawinilah si Hagar. Baik nggak tujuan si Sarah? Baik. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Anak Hagar lahir. Waktu Hagar mengandung, ia menyakiti hati Sarah. Setelah anak itu lahir, ia juga menyakiti si Ismail. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Abraham dan Sarah susah sendiri. Makanya dikatakan Hagar itu gunung Sinai. Apa gunung Sinai? Petir menyambar-nyambar. Ada geledek di sana. Menunjukkan kepada kita di sana penuh dengan ketakutan. Karena pada waktu hukum Taurat diberikan, berapa orang yang mati? 3.000 orang yang mati. Dengar. Pelayanan kehidupan yang kelihatannya baik, tapi dengan tradisi, dengan cara dunia, itu adalah pelayanan daging. Kelihatannya baik, saudara, tapi pelayanan seperti ini akan membawa kematian. Pelayanan yang dengan cara dunia ini, dengan cara manusia, adalah pelayanan yang selalu membawa kepada kematian. Di sana ada tuntut menuntut. Di sana ada mental jasa. Di sana ada mental saya lebih baik dari kamu. Ada kesombongan, ada kemunafikan yang akan menggerogoti gereja Tuhan. Maka saudara, kita harus menjadi gereja yang meninggalkan sistem kepercayaan dunia. Tidak menjadikan hal-hal yang baik menjadi utama dalam hidup kita. Hanya Kristus yang baik. Amin. Olahraga baik enggak? Baik. Tapi ketika saudara menyandarkan kesehatan saudara kepada olahraga, bukan kepada Tuhan, olahraga itu sudah menjadi berhala yang baru dalam hidup kita. Berbuat baik enggak? Baik. Tapi waktu saya berbuat baik kepada Pak Prengki, supaya dia berbuat baik kepada saya sedang memberhalakan perbuatan, saya sedang mengutamakan perbuatan saya itu dibanding kebaikan Tuhan. Saya sedang meninggikan kebaikan Pak Prengki, saya sedang memuja kebaikan Pak Prengki melebihi kebaikan Tuhan yang tiada tara. Makanya saudara, pelayanan yang kelihatan baik tetapi dengan cara sistem kepercayaan dunia, dengan cara manusia kelihatannya baik, tetapi pelayanan seperti ini pasti membawa kematian. Tapi berbeda saudara, waktu Roh Kudus diberikan, berapa orang bertobat? 3.000 orang bertobat. Roh Kudus itu adalah kasih karunia dari Tuhan. Ketika kita hidup mengandalkan kasih karunia Tuhan, maka pelayanan kita, kehidupan kita bukan membawa kematian, tetapi membawa kehidupan. Yang setuju katakan amin. Amin. Haleluya saudara. Ketika kita hidup dengan sistem kepercayaan dunia ini, kita akan jatuh seperti dosa jemaat Galatia. Menjadi Kristen ekstrem kiri, ekstrem kanan. Golongan Yakobus, golongan Barnabas. Terpecah. Saling baku hantam saudara. Iman kita akan menjadi iman yang transaksional. Ya, kita akan menjadi orang yang selfish, ekspektasi pribadi, beribadah, berbuat baik, melayani itu tergantung ekspektasi kita. Kalau Pak Prengki baik sama saya semangat melayani. Kalau nggak baik sama saya nggak mau melayani. Tergantung pada apa respon perbuatan manusia, bukan bergantung kepada respon kebaikan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Pelayanan seperti ini adalah pelayanan daging saudara. Pada akhirnya kemunafikan, kesombongan, kekecewaan, akhirnya apa? Luka hati akan menggerogoti kita. Kita akan dilanda oleh kekecewaan.
Kita akan dilanda oleh sakit hati, luka batin. Saudara. Kalau hati kita terluka, iblis menggerogoti. Luka itu diibaratkan seperti apa? Seperti sampah. Kalau kita menyimpan sampah, kita mengundang lalat-lalat masuk dalam hidup kita. Kita nggak bisa menerima kebenaran Kristus. Makanya orang tahu yang baik, tahu yang benar, tahu yang mulia, tidak bisa menghidupinya. Kenapa? Ada luka-luka. Coba Pak Prengki lagi sakit gigi, disuruh masak, bisa nggak Pak? Pasti semua berantakan, hancur. Kalau kita sakit, bagaimana kita bisa menyembuhkan orang lain? Kalau kita sakit, bagaimana kita bisa melayani orang lain? Maka kita akan cenderung membuat orang sakit juga. Kenapa ada orang melayani justru membuat orang sakit? Karena dia juga sakit, saudara. Tapi kalau kita mengalami kesembuhan, orang yang kita layani juga akan mengalami kesembuhan. Amin. Karena itu yuk belajar rendahkan hati. Tuhan, aku mau batinku disembuhkan. Langsung mendaftar ya. Saya adalah orang yang dulu penuh dengan kecewaan, saudara. Saya adalah orang yang dipenuhi dengan akar pahit. Dari keluarga saya mengalami akar pahit. Dari senior-senior saya mengalami pembulian, pendiskreditan. Bahkan dari gereja juga saya mengalami luka hati, saudara. Tapi kalau bukan Tuhan yang menunjukkan jalan, rahasia untuk mengalami dia, saya nggak mungkin ada sampai hari ini. Kita perlu mengalami kesembuhan. Kita perlu membuka hati. Kita perlu merendahkan diri. Tuhan, aku mau belajar. Kalau enggak, aku mau mati aja rasanya. Orang yang mau belajar seperti ini, pasti akan Tuhan tunjukkan kebenaran. Kita mesti beralih kepada sistem. Dari sistem kepercayaan dunia ini kepada sistem kepercayaan Injil. Hati kita perlu dikalibrasi oleh kebenaran yang memerdekakan, supaya kita tidak melenceng. Lalu pertanyaannya Bapak Ibu, bagaimana kita bisa berdiri teguh dalam Injil kasih karunia? Martin Luther berkata, yuk kita baca sama-sama, 1, 2, 3 ya. Khotbahkanlah Injil setiap hari dalam hidupmu, karena kita butuh mendengar Injil setiap hari. Kita cenderung lupa, kita cenderung ikut arus dunia, kita cenderung ikut sistem kepercayaan dunia. Karena itu kita berjuang setiap hari untuk mengingatkan diri kita tentang Injil Yesus Kristus. Perjuangan kita bukanlah untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Perjuangan kita bukan supaya kita dikenan oleh Tuhan. Perjuangan kita bukan supaya kita dikasihi Tuhan. Saya kasih tahu Bapak Ibu, kita sudah dikenan Tuhan. Kita sudah dikasihi Tuhan. Segala berkat Dia sudah jamin di atas kayu salib. Jadi apa bagian kita hari ini? Perjuangan kita adalah perjuangan tinggal di dalam Yesus. Untuk itu kita perlu mengingatkan diri kita, menginjili diri kita sendiri. Waktu saudara bangun pagi, Tuhan, aku bersyukur Engkau telah menembus aku dari kutuk dosa. Hari ini aku adalah orang yang dimerdekakan. Aku adalah anak yang disayang Tuhan. Segala berkat Engkau sudah jamin. Aku percaya hari ini penuh dengan penyertaan dan pembelaan Tuhan. Aku mau hidup dalam tuntunan Roh-Mu. Aku mau mengalir bersama dengan Engkau. Bawa aku Tuhan dalam rencana-Mu. Itu doa kita setiap pagi, saudara. Ketika saudara tidur, bangun, berjalan, berbaring, saudara ingatkan Injil kepada diri sendiri. Waktu saudara diberkati, saudara, ingatkan diri kita akan Injil. Supaya apa? Berkat itu tidak menjadi kutuk dalam hidup kita. Waktu kita mungkin belum melihat berkat dari Tuhan, katakan, Tuhan, Engkaulah berkat terbesar dalam hidupku. Engkaulah segalanya bagiku, dan Engkau aku pasti terpelihara. Itu akan memerdekakan kita. Waktu saudara dibenci oleh orang lain, Tuhan, terima kasih orang-orang ini membenci aku percaya rencana indah dalam hidupku. Lewat perlakuan orang ini, ketulusan hatiku akan diberitakan Tuhan kepada banyak orang. Amin. Saudara dimerdekakan. Saudara bisa tidur dengan nyenyak. Ya. Waktu kita mungkin direndahkan oleh orang lain, Tuhan, puji Tuhan, orang-orang ini merendahkan aku karena hatiku hanya tertuju kepada darah-Mu yang membuat aku berharga di mata-Mu. Saudara kan tidur jangannya. Saudara bisa
menyapa dengan penuh kasih. Kalau saudara senyum, senyumnya tidak terpaksa. Kalau saudara menyapa, sapaan saudara menjadi berkat buat orang lain. Yang setuju katakan amin. Seharusnya ini menggugah hati kita, saudara, menyemangatkan kita, membebaskan kita, saudara. Oleh sebab itu di ayat 5 dikatakan Bapak Ibu, sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Kebenaran itu bukan berasal dari hukum Taurat. Kebenaran itu berasal daripada apa Bapak Ibu? Pekerjaan roh oleh karena iman. Paulus menjelaskan di dalam Kristus kamu telah disunat. Sunatnya bukan dengan sunat memotong daging, tetapi sunatnya dilakukan dengan tanpa tangan manusia. Pembuangan tubuh daging oleh sunat Kristus. Melalui pengorbanan Yesus Kristus, kita membuang kedagingan kita. Amin. Lewat kematian Yesus Kristus kita tidak lagi hidup dengan kedagingan kita, tetapi kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Ya. Sunat yang dimaksudkan di sini Bapak Ibu adalah sunat hati, yaitu berbicara tentang perubahan hidup, berbicara tentang transformasi hidup, bukan dari luar tetapi dari hati yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Bukan sekedar modifikasi perilaku. Yesus bukan hanya memberi teladan moral, tetapi dia datang menyelamatkan dan mendampingi kita hingga akhir. Dialah yang memampukan kita, dia yang telah menebus kita. Tuhan mau kita berjalan dalam rencananya, karena dia yang akan memampukan kita hari ini hingga akhir. Yuk kita baca, apa arti kemerdekaan Kristus? 1, 2, 3 ya. Kemerdekaan sejati itu adalah kebebasan mengasihi Allah yang benar, tanpa rasa takut kehilangan keselamatan. Semua agama mengajarkan kamu harus berbuat baik, kamu harus taat. Kalau enggak, nanti kamu enggak masuk neraka. Kamu enggak masuk surga. Ada ancaman, ada tuntutan. Nih, kalau kemerdekaan sejati bukan seperti itu. Kemerdekaan sejati itu mengasihi Allah, bebas mengasihi Allah yang benar tanpa ada rasa takut kehilangan keselamatan. Karena kalau kita takut Bapak Ibu melakukan sesuatu, itu tandanya kita terikat. Kita melakukan sesuatu itu dengan terpaksa. Saya berdoa tidak ada lagi jemaat Tuhan di tempat ini melayani bergereja karena takut. Takut gak diberkati, takut usahanya bangkrut, takut pekerjaannya gak lancar. Bukan. Tapi karena kita tahu Tuhan mengasihi kita. Dia telah mengasihi kita terlebih dahulu. Dia telah mati mengorbankan dirinya. Dia telah berkorban untuk menebus kita. Ya. Karena itu kita mau hidup memuliakan Dia. Jadi bagaimana kita menghidupi kemerdekaan yang diberikan Kristus bagi kita? Di ayat yang ke-7 Bapak Ibu. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu? Sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi. Dulu jemaat Galatia ini mereka berlomba melakukan yang baik, berpelik laku yang terpuji. Mereka semangat dalam pekerjaan Injil. Tetapi ketika kaum Judaizer masuk, mereka berubah. Mereka keluar dari jalan itu. Mereka menjadi goyah, mereka menjadi bimbang. Oleh sebab itu Paulus mengingatkan bahwa kebenaran sejati bukan hanya harus diketahui, tetapi harus juga dihidupi, saudara. Ajakan Paulus untuk kita tidak lagi menuruti ajaran itu, ajaran Judaizer. Tuhan memanggil kita untuk hidup di dalam kasih karunia. Paulus mengingatkan mereka bahwa ajaran Judaizer itu bukan dari Tuhan. Jangan mau dikacaukan. Tapi tetaplah berlomba, tetaplah hidup dengan motivasi, tujuan, dan cara yang benar. Di Galatia 5 ayat 8 Bapak Ibu menunjukkan kepada kita bahwa kasih karunia itu bukan menentang perbuatan, bukan meniadakan perbuatan atau ketaatan, melainkan alasan utama bagi orang percaya, menjadi dasar bagi orang percaya untuk hidup, untuk melakukan segala sesuatu. Ya. Karena kalau kita melakukan segala sesuatu itu karena dengan rasa takut, apa kata Charles Spurgeon? Jika Anda melakukan sesuatu untuk Tuhan, Anda pikir untuk masuk surga,
Anda tidak pernah melakukan satu hal pun untuk Tuhan. Jika Anda melakukannya hanya karena takut, Anda tidak pernah melakukannya untuk Tuhan. Segala sesuatu, pemberian, ibadah, kalau kita dasarkan dengan rasa takut, kita tidak pernah melakukannya untuk Tuhan. Kita hanya melakukannya untuk diri kita. Makanya apa, Bapak Ibu? Justru membawa kita terikat. Justru membuat kita terbelenggu. Justru membuat kita tidak menikmati rancangan Tuhan yang begitu hebat, luar biasa dalam kehidupan kita. Di ayat 8 dikatakan, Bapak Ibu, bahwa Paulus itu bekerja lebih keras dari orang-orang lain. Kenapa? Karena kasih karunia, hidup dalam kasih karunia itu bukan berarti kita meniadakan perbuatan, meniadakan ketaatan. Tuh contohnya Paulus. Dia lebih giat melayani, dia lebih banyak berkorban. Jadi kasih karunia justru membuat kita gigih dalam melayani, gigih dalam beribadah, gigih dalam memberi, gigih dalam berkorban. Kenapa? Segalanya Kristus sudah jamin dalam hidup kita. Kita sadar kita milik Tuhan. Kasih yang terbesar kita telah alami. Maka kita juga akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Itulah alasan kita. Karena saudara, surga itu bukan tempat orang yang takut masuk neraka, melainkan tempat mereka yang mengasihi Allah, karena Allah telah terlebih dahulu mengasihi mereka. Kalau kita ingin masuk surga karena takut masuk neraka, sebenarnya kita bukan mengasihi Allah, tetapi kita mengasihi diri kita sendiri. Karena kita tidak akan pernah peduli apakah di surga itu ada Allah atau bukan. Kita nggak peduli, yang penting kita masuk surga. Jadi saudara, kita melakukan perbuatan baik itu bukan untuk mendapatkan sesuatu, bukan sebagai alat transaksional, bukan untuk bayar harga, tapi kita melakukan segala sesuatu perbuatan baik sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, sebagai sarana untuk kita menghidupi identitas kita. Karena karya salib Kristus bagi kita bukanlah DP, bukan down payment. Karena jika down payment, maka kita sedang melecehkan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Ingat bahwa harga kita telah lunas dibayar oleh Yesus Kristus, bukan berdasarkan perbuatan kita, tetapi berdasarkan perbuatan anaknya. Jika demikian, Bapak Ibu, kalau kita merasa karena perbuatan kita diselamatkan, maka kemuliaannya bukan bagi Tuhan, tapi kemuliaannya bagi rata. Kalau kita merasa karena perbuatan kita diberkati, kita diselamatkan, kemuliaannya tidak pernah bagi Tuhan semuanya. Kemuliaannya bagi rata. Tuhan, Kau dimuliakan, aku juga dimuliakan dong. Makanya di dalam 1 Korintus, Bapak Ibu kita baca sama-sama, 1-2 ya. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tapi bukan aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertaiku. Ingat, ini kehidupan Paulus. Bukan aku, melainkan kasih karunia Allah. Semua kemuliaan Paulus berikan kepada Tuhan, tidak ada bagi dia sendiri. Paulus mengatakan dalam Korintus ini bahwa kasih karunia yang membuat kita tidak makin menjadi malas-malas, tapi malah bekerja lebih giat. Di saat yang sama hati kita bisa rest karena kita berserah penuh sama Tuhan. Ada kelegaan, ada ketenangan, karena kita percaya akan kedaulatannya. Kita bisa menaati setiap peraturan, setiap ketaatan yang kita lakukan itu sebagai ungkapan syukur, sebagai wujud kita menghidupi identitas kita sebagai orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Tuhan mau kita bergantung terus pada anugerahnya, karena anugerahnya akan menopang kita, anugerahnya akan menguatkan kita, akan memampukan kita tiba di akhir, di ajal hidup kita. Di ayat 3 dikatakan Paulus, sekali lagi aku katakan kepadamu, setiap orang yang menundukkan dirinya, bagi dia, ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Tidak ada orang yang bisa melakukan hukum Taurat, tapi ada satu yang bisa melakukan hukum Taurat. Lukas 2 ayat 21. Ketika genap 8 hari, ia harus disunat. Ia diberi nama Yesus. Yesus, dialah yang disunat tepat pada harinya. Dan Yesus yang disunat
menunjukkan kesediaan untuk memenuhi seluruh tuntutan hukum Taurat, perintah Allah dengan sempurna dalam hidupnya. Supaya kita yang ada dalam Kristus tidak berhutang dari tuntutan hukum Taurat, tetapi mengalami kasih karunia Kristus yang membebaskan. Sunat yang dilakukan oleh Yesus Kristus menunjukkan kesediaannya untuk menanggung segala dosa manusia, supaya melalui sunatnya kita manusia berdosa dapat menerima kasih dan pengampunan dosa dan kehidupan baru di dalam Kristus. Sunat yang dilakukan oleh Yesus menunjukkan kesediaannya sebagai Allah menjadi Allah sejati yang rela menjadi manusia sejati, supaya kita yang ada dalam Kristus tidak merasa sendiri. Kita menghadapi penderitaan karena Dia pernah menjadi manusia sejati, dan saat ini Roh Kudus telah tinggal dalam kita untuk menopang dan memampukan kita. Amin, saudara. Mari kita tunduk kepala. Mari kita merespon pemberitaan Injil pagi hari ini. Mungkin di waktu-waktu yang lalu kita cenderung menghidupi iman kita dengan sistem kepercayaan dunia ini. Kita masuk ke dalam gereja tetapi kita menggunakan pola-pola penyembahan berhala. Kita bertransaksi dengan Tuhan. Kita berjual beli dengan Tuhan. Kita berpikir gara-gara ketaatan kita, ibadah kita, Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan mengasihi kita, Tuhan akan makin sayang sama kita. Kalau itu saudara, mari kita bertobat bersama-sama. Sudahkah kita memandang karya pengorbanannya di atas kayu salib itu cukup membenarkan, cukup untuk membebaskan kita? Mari kita merefleksikan kabar Injil pagi hari ini. Sudahkah kita menjalani kemerdekaan yang diberikan Kristus dalam hidup kita sehari-hari? Atau kita masih hidup dengan budaya, tradisi dunia ini, akhirnya membuat kita terbelenggu, akhirnya membuat kita tidak menikmati ibadah, akhirnya kita tidak menikmati persekutuan, memberi terasa menjadi beban, berkorban terasa berat sekali. Saudara tidak pernah mengalami kekuatan dari Tuhan. Saudara tidak pernah merasa dimampukan oleh Tuhan. Hari ini mari kita bertobat. Kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, pengorbananmu di atas kayu salib adalah segalanya dalam hidupku. Salibmu menyediakan segala yang kuperlukan. Salibmu bukti kasih terbesar yang Tuhan nyatakan dalam hidupku. Aku mau hidup karena kasihmu. Aku mau hidup mengucap syukur setiap hari. Aku mau mulai hari ini mematahkan segala belenggu aturan agamawi, belenggu kecanduan dosa, belenggu dari kehidupan tradisi. Aku mau hidup dengan maksud, tujuan, dan cara yang dipimpinkan oleh Roh Kudus-Mu di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar memandang kepada salib-Mu. Kami mau belajar memandang kepada pengorbanan terbesar, kasih yang terbesar. Di sana keadilan, kebenaran, dan kasih Allah dipertemukan. Itulah yang menjadi jawaban dalam hidup kami ya Tuhan. Sehingga mulai hari ini kami mau hidup sesuai dengan maksud, tujuan, dan cara Tuhan. Ibadah kami adalah ibadah yang sejati. Pelayanan kami adalah pelayanan yang sejati. Pengorbanan kami adalah pengorbanan yang sejati. Kasih kami kepada sesama adalah kasih yang sejati. Dan kemerdekaan dari Kristus semakin kami rasakan di gereja kami, di keluarga kami, dan di hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, respon dan terima kebenarannya pagi hari ini sebagai kerinduan saudara, sebagai komitmen kita, biar nyanyian ini menjadi kehidupan dalam diri kita. Lelah dan kacaukah jiwamu, semua lagu akan. Pandanglah terang juru selamat, hidupmu kan
berdiri. Ayat 2. Di maut ke hidup abadi, ku ikut jejak Tuhan. Amin. Dosa tak berkuasa lagi. Tak berkuasa lagi. Amin. Oleh Yesus terbelenggu. Katakan, kami pandanglah wajah Yesus. Oh, pandang wajahnya mulia. Isi dunia menjadi suram oleh sinar kemuliaannya. Saudara yang merespon firman Tuhan ini, mau menghidupi kemerdekaan dalam yang sejati dalam Kristus, boleh taruh tangan kananmu di dada. Pandang salibnya. Minta Tuhan memberi kita hati yang rindu, hati yang berkomitmen kepada Tuhan, hati yang berpegang kepada kebenaran Injil. Tidak ada yang lain, hanya kepada Injilnya. Amin Tuhan. Kita yang ada dalam Kristus sudah dimerdekakan melalui karya salib Kristus, sehingga kita tidak perlu diombang-ambing dengan berbagai ajaran palsu yang membebani. Kita yang ada dalam Kristus telah dibebaskan dari tuntutan hukum Taurat, sehingga kita dapat bebas hidup bagi kemuliaannya tanpa rasa takut kehilangan keselamatan. Kita dapat melakukan perbuatan baik dengan sukacita karena anugerahnya yang senantiasa mengerjakan di dalam dan melalui kita.